PM Benyamin Netanyahu dikabarkan akan bertolak ke AS untuk menghadiri sidang gabungan Kongres yang rencananya dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Sebelum keberangkatan tersebut, warga Israel kembali memprotes dan melakukan demo besar-besaran di Tel Aviv. Mereka mencegat Netanyahu bertolak ke Washington tanpa kesepakatan sandera. AFP merilis video ribuan warga Israel kembali melakukan unjuk rasa terkait sandera di jalur Gaza. Dilaporkan keluarga sandera yang ditahan di Gaza berkumpul di Tel Aviv untuk memberikan tekanan kepada Netanyahu. Forward News melaporkan para demonstran melakukan unjuk rasa dengan penuh air mata dan kemarahan. Keluarga sandera dari Daniela yakni Orly Gilboa mewakili para demonstran yang lain meminta agar Netanyahu tidak mengikuti kongres tersebut. Sebaliknya, ia meminta agar Netanyahu melakukan pidato yang berisi pernyataan soal kesepakatan sandera. Menurutnya hal itu yang justru akan mengembalikan kekuasaan Israel, kegembiraan hingga harapan bagi negara tersebut. Desakan senada disampaikan oleh Ketua Rabbi Edward Sandrow untuk Yahudi Soviet Eropa Timur di Universitas Ibrani Yerusalem, Jonathan Dekelchen. Ia mengatakan sebaiknya Netanyahu menghadiri kongres setelah kesepakatan sandera selesai. Jonathan menyebut itu akan menjadi kemenangan yang pantas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rusia geram ke AS yang disebutnya memasok senjata ke Israel untuk perang di Gaza. Pasalnya, Moskow juga menyebut AS mengirim senjata ke Ukraina dalam perangnya dengan pasukan Rusia. Moskow mengancam akan menyerang AS dan Israel jika hal itu terus terjadi. Dikutip dari VOA Indonesia, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 17 Juli. Ia menuduh AS menjadi kaki tangan langsung dalam konflik Israel-Palestina. Adapun Washington disebut berperan memasok senjata ke Israel. Lavrov pun terlibat debat terbuka dengan Dewan Keamanan PBB yang membahas Timur Tengah. Menlu Rusia ini menyebut jika dukungan AS ke Israel berhenti, maka pertumpahan darah juga akan berhenti. Namun Lavrov mempertanyakan apakah AS tidak mau atau tidak bisa melakukannya. Pasalnya, Rusia menilai AS bukan mengedepankan penyelamatan nyawa manusia. Sebaliknya, AS dituduh sedang melakukan manuver yang memungkinkan peningkatan popularitas Joe Biden dalam kampanye pemilu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sekjen PBB Antonio Guterres membongkar rencana jahat Israel mencaplok tepi barat Palestina di tengah dunia masih sibuk menangani agresinya di Gaza. Guterres menyebut Israel sebagai biang kerok yang merusak peluang perdamaian dengan Palestina. Demikian disampaikan Guterres dalam sebuah pernyataan yang dibacakan Kepala Stafnya, Courtenay Rattray dalam rapat DKPBB pada Rabu 17 Juli. Dalam pernyataan itu Guterres mengatakan Israel sedang berupaya mengubah geografi tepi barat melalui serangkaian langkah administratif hingga hukum. Israel diperkirakan bakal mempercepat perluasan pendudukan ilegalnya di tepi barat. Hal ini menyusul penggusuran dan perampasan lahan yang dilakukan dalam jumlah besar. Israel bahkan disebut telah memegang perubahan perencanaan, pengelolaan lahan dan tata kelola di tepi barat. Guterres mencatat Israel telah mengambil langkah-langkah hukum terhadap otoritas Palestina dan melegalkan 5 pos terdepan Israel di tepi barat. Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di tepi barat sejak tahun 1967. Guterres menilai langkah Israel ini semakin merusak prospek perdamaian Israel dan Palestina di masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Syahid Omar Al-Qasim, sayap militer Front Demokratik saat ini turut membantu kelompok militan Palestina menyerang tentara Israel. Mereka mengklaim mampu menargetkan pasukan pendudukan Israel di sekitar perlintasan darat Rafah. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan ini turut dibenarkan oleh Komandan Abu Khalid, juru bicara pasukan martir Omar Al-Qasim. Ia mengumumkan bahwa para pejuang melancarkan pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerang konsentrasi musuh dengan peluru artileri kaliber berat.
Selain itu, mereka juga terlibat pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel di kamp Yabna di kota Rafah, di mana mereka menggunakan peluru anti-personil dan senapan mesin menengah. Serangan menimbulkan kerugian pada barisan tentara pendudukan. Unit artileri pasukan Syahid Omar Al-Qasim juga membombardir posisi pendudukan Israel di sekitar Tal Zurob menggunakan mortir kaliber berat. Musuh disebut terluka. Oh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.